masa pandemi saat ini, banyak sekali platform di berbagai media Indonesia. Begitu juga dengan platform di media sosial. Masalah pandemi adalah masalah yang riskan serta sensitif, sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk membuat keresahan orang semakin banyak melalui berita hoaks. Apa sih berita hoaks itu? Kebanyakan pasti sudah pada tahu bahwa berita hoaks itu berita bohong yang menyesatkan banyak orang demi kepentingannya diri sendiri. Berita yang bisa meyakinkan orang yang menerimanya, dan bisa jadi berita itu dikasih sedikit bumbu-bumbu agar heboh. Ada banyak jenis berita hoaks. Salah satunya berita saat pandemi sekarang ini. Beredarnya berita hoaks tentu membuat masyarakat menjadi salah kaprah untuk menyikapi tentang COVID-19. Banyak desas-desus yang membuat masyarakat percaya terhadap konspirasi-konspirasi yang tidak jelas kebenarannya, sehingga masyarakat enggan untuk mematuhi protokol kesehatan serta vaksinasi untuk kekebalan imun tubuhnya. Bahkan sampai ada yang melawan atau menentang aturan pemerintah. Padahal masyarakat itu perlu mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang COVID-19. Apalagi sekarang kasus COVID-19 terus makin meningkat berkat adanya varian baru, varian Delta. Kita flashback lagi yuk. Apa saja ragam berita hoaks yang beredar saat itu? Bersumber dari kompas.com berjudul 23 berita hoaks seputar COVID-19 dan penjelasan pakar pulmonologi UGM pada 25 Maret 2021. Dari 23 itu, kita ambil yang paling terkenal ya. Yang pertama, virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Penjelasan dari pakar pulmonologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ika Trisnawati, membantah hal tersebut. Menurutnya, virus SARS-CoV penyebab dari COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi hewan liar, yaitu kelelawar, dan virus corona menginfeksi antar hewan. Di Wuhan terkenal sekali restoran-restoran hewan yang tak lazim untuk dikonsumsi. Hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia tersebut menyebabkan virus berada dalam tubuh manusia dan bermutasi. Ini sangat jauh sekali dengan konspirasi-konspirasi meledaknya laboratorium. Akibat memasak dan memakan makanan yang tidak benar, dampaknya bisa mencapai seluruh dunia, bahkan bisa bertahun-tahun. Kedua, mengonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Seperti menghindari vampir saja ya, mengonsumsi bawang putih sebanyak-banyaknya. Memang benar, mengonsumsi bawang putih itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, tapi ya nggak langsung berfungsi membunuh virus. Menggunakan sarung tangan karet mengurangi resiko penularan. Iya sih, sarung tangan karet bisa mengurangi resiko penularan. Sarung tangan karet berfungsi untuk melindungi tangan dari virus. Tapi, kalau tangan itu berpindah ke area wajah seperti mata, hidung, ataupun mulut, apakah benar bisa mengurangi resiko penularan? Siapa tahu tidak sengaja memegang area wajah dengan sarung tangan. Itu malah lebih beresiko. Jadi lebih baik sering-sering mencuci tangan. Jadi bagaimana sih cara mengatasi berita hoaks yang akan selalu beredar? Diambil dari kominfo.co.id berjudul 7 upaya atasi hoaks saat pandemi COVID-19. Diupload pada 27 April 2020. Kasubdit Pemberdayaan Kapasitas TIK Kominfo, Aris Kurniawan, di webinar Merajut Nusantara, hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Menyebutkan yang pertama, hati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Jika berita seperti ini membuat marah atau membuat curiga,
jangan lanjut diterima. Karena ciri-ciri berita hoax itu membuat orang merasa panik akan isi berita tersebut dengan fakta yang masih bisa dipertanyakan. Kedua, cermati sumber berita. Apakah situsnya terpercaya? Sekarang banyak bermunculan media online baru. Kita harus verifikasi terlebih dahulu apakah media online tersebut dapat dipercaya, apakah sumbernya kredibel, penulisannya terhadap kata-kata atau kalimat tidak membuat kecurigaan. Ketiga, periksa faktanya. Apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari satu sumber saja? Berita yang bagus adalah berita yang banyak sumbernya. Keempat, cek keaslian foto atau video dari situs tersebut. Mengeceknya bisa melalui Google Image. Foto yang asli pada situs terpercaya mudah ditemukan pada pencarian pertama. Kelima, ikuti atau follow akun-akun maupun forum terkait aktivitas cek fakta, Hoaxbuster, dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi dari pemerintah terkait COVID-19 seperti covid19.go.id, covid19.bnpb.go.id, aplikasi Peduli Lindungi atau website Peduli Lindungi, serta akun resmi Kominfo dan Kemenkes. Kalau mencari informasi dari situs-situs tersebut, sudah terjamin kebenarannya. Keenam, sabar dan terbuka. Maksudnya di sini adalah kalau ada rumor yang beredar tentang COVID-19, harap bersabar dan ditunggu diverifikasi oleh situs-situs terpercaya tadi. Dan terbuka maksudnya adalah banyak mencari sumber-sumber dari berbagai sisi. Begitu diterima, diresapi secara terbuka. Dan terakhir, kurangi asupan informasi yang meragukan, selalu optimis dan lakukan hal produktif. Jadi berhentilah baca berita yang membuat resah dan gelisah. Itu bisa mengakibatkan menurunnya imunitas tubuh. Daripada menunggu hal yang tidak pasti, lebih baik cari info yang akurat dan terpercaya. Selalu berpikiran positif sembari melakukan hal yang produktif. Jadilah pengguna internet yang cermat.